Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saat ini kita akan menikmati bagian dari firman Tuhan yang merupakan kekuatan dan penguat iman bagi orang percaya melalui firman-Nya. Dan kita akan bersama-sama bersyukur dan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, kebenaran yang hidup, kebenaran yang kudus, kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang membangkitkan iman percaya kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran di dalam pengurapan kuasa-Mu yang melawat dan memulihkan kami semua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu pendengar dimanapun kita berada dalam ibadah online saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Firman yang memberi peringatan, firman yang membawa hidupmu kepada kemenangan, firman yang meneguhkan iman orang percaya. Kita akan sama-sama melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 16 berkata begini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Saat ini saya akan membawa saudara kepada sebuah kebenaran yang menjelaskan tentang panah api si jahat. Dalam Efesus pasal 6 menceritakan tentang perangkap-perangkap yang ada di dalam firman Tuhan. Perangkat rohani yang disampaikan adalah suatu persiapan atau hal-hal yang harus kita miliki. Dan dalam situasi dan keadaan, dalam pasal 6 kitab Efesus mengungkapkan satu hal dan memperingatkan kita tentang situasi dan kondisi yang mungkin saja bersifat darurat. Alkitab berkata dalam segala keadaan, dalam keadaan tenang atau keadaan susah, dalam keadaan apapun, Alkitab berkata pergunakan perisai iman. Dengan perisai yang kamu dapat, yang kita gunakan, maka kita akan dapat memadamkan panah api si jahat. Ada banyak hal yang dilakukan oleh si jahat dalam hidup kita. Baik itu menyantet, memantrai, mengguna-guna, menyihir orang percaya dan sebagainya. Dan satu hal yang dia lakukan kepada orang percaya adalah melemparkan panah api. Ada panah api yang disebar kepada setiap orang. Dan panah api dari si jahat ini ditujukan khususnya pertama-tama kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 5 berkata begini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menghadapi panah api si jahat, jangan takut. Karena panah api bukanlah segala-galanya bagi si jahat. Tuhan sudah memberi otoritas kepada kita
Tuhan sudah memberi kekuatan kuasa yang bisa memadamkan. Alkitab berkata bahwa dengan perisai iman kita dapat memadamkan. Dan ini kekuatan ini bukan dari diri kita, tetapi kekuatan yang bisa memadamkan panah api si jahat itu berasal dari kekuatan kuasa Allah. Di dalam terjemahan firman Allah, panah api ditulis dengan kata belos puro, yang memiliki definisi untuk membakar dengan api, untuk menjadi marah, penuh api menyala-nyala, atau anak panah berisi bahan yang mudah terbakar dan membakar diri sendiri. Apa arti panah api si jahat dalam kehidupan orang percaya di hari-hari ini? Apa panah api yang dimaksud oleh firman Tuhan? Apakah panah yang dipakai oleh orang-orang yang memanah burung, memanah apapun itu yang digunakan oleh orang-orang pedalaman yang menggunakan panah? Bukan panah secara harafiah yang dimaksud, tetapi suatu panah api adalah panah si jahat yang dilemparkan kepada setiap orang melalui orang-orang yang dia pakai, dia gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Panah api yang dimaksud bukan seperti sebuah bom yang membakar dan menghancurkan, tetapi mari kita lihat ada satu pengertian kebenaran firman Allah tentang panah api yang dimaksud oleh firman Allah. Maka panah api yang pertama menunjuk kepada kebohongan. Mazmur 7 ayat 13 dan 15 berkata begini. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Pengertian dari panah api yang pertama yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah berbicara tentang suatu ungkapan kata dusta atau kebohongan. Pemazmur mengungkapkan tentang apa yang dimaksud oleh panah api adalah berbicara tentang tutur kata yang tidak benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah panah api yang memutarbalikkan fakta, yang memutarbalikkan kebenaran. Amsal 25 ayat 18 berkata begini. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Orang yang bersaksi dusta, orang yang menyemburkan, mengeluarkan perkataan bohong, apakah itu anak Tuhan atau hamba Tuhan, lebih-lebih lagi, jika memperkatakan yang bukan kebenaran, maka ingat itu adalah panah api yang bisa membakar, yang bisa menghanguskan iman orang lain, yang bisa memporak-porandakan keadaan orang lain. Karena dengan kata-kata bohong, kita berusaha membentuk sebuah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang semu. Itu sebabnya dalam kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amsal, penulis kitab Amsal mengungkapkan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini kerinduan
hati setiap orang. Ini kerinduan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maka ketika kita keluar dari konteks kebenaran, maka itu menjadi panah api. Engkau sedang menggunakan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Panah api itu bukan punya kita, tapi Alkitab berkata panah api adalah dari si jahat. Camkan itu, saudara-saudara. Ketika kita menggunakan panah api, maka kita akan berusaha membakar orang lain dengan kata-kata yang tidak benar. Kita berani mengungkapkan sesuatu kebenaran yang pada hakikatnya bukan kebenaran. Orang berkata begini, kebenaran bisa diputar-balikan. Yang putih bisa dibikin hitam. Tetapi ingat, kebenaran itu adalah sifat ilahi. Karena Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah kebenaran. Tuhan adalah kebenaran. Dia adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Sekalipun orang memutarbalikkan keadaan kebenaran, dia tetap kebenaran. Ketika saudara punya cincin emas ataupun apapun itu namanya, dan saudara buang itu ke lumpur, ketika berada di lumpur, dia tetap emas, saudara-saudara. Dia tidak menjadi lumpur, tetapi dia tetap emas di dalam lumpur, karena hakikatnya emas yang murni. Demikian dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kita tetap menjadi emas kebenaran yang memperkatakan kebenaran dan bukan kebohongan sebagai suatu panah api dari si jahat. Hal yang kedua yang dimaksud oleh firman Tuhan tentang panah api si jahat adalah ucapan yang menyakiti hati orang lain. Yang dimaksud dengan panah api si jahat adalah perkataan yang menyakiti hati. Menyakiti hati orang lain. Pemazmur 64 ayat 2 dan 3 berkata begini. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidik kata yang pahit seperti panah. Pemazmur mengungkapkan ada satu kerinduan. Sembunyikanlah dari persepakatan, perkumpulan dari orang-orang yang jahat atau orang-orang yang ingin melakukan kerusuhan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidik kata yang pahit seperti panah. Pemazmur berusaha minta kepada Tuhan, sembunyikan dia dari lidah-lidah yang tajam seperti pedang, dari kata-kata yang pahit seperti panah api. Dan ini bicara dari perkataan-perkataan orang yang menyakiti hati orang lain. Kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan, bukan ditentukan untuk menjatuhkan, melemahkan orang lain, tetapi kita dipanggil dan dipilih untuk saling membangun, memotivasi, untuk saling membuat orang menjadi kuat dan bukan menjadi lemah. Camkanlah saudara-saudara, ketika kita mengungkapkan ucapan, perkataan yang menyakiti hati orang lain, maka itu adalah panah api dari si jahat. Apakah Tuhan menghendaki hidupmu menyakiti orang lain? Tidak. Sifat Tuhan ketika orang sakit, dia sembuhkan. Ketika dia lemah, Tuhan kuatkan. Ketika dia butuh penghiburan, Tuhan berikan penghiburan dan penguatan. Bukan melemahkan
atau menjatuhkan, terlebih menghancurkan dengan kata-kata mulutmu yang kotor. Jangan ada ucapan yang menyakiti hati orang lain, karena itu adalah bagian dari panah api yang sedang engkau ambil. Itu bukan punyamu, itu bukan punya kita, itu bukan punya Tuhan, tetapi milik dari si jahat yang sedang kita gunakan untuk meremukkan keadaan iman rohani orang lain. Pengkhotbah berkata begini, dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-20 berkata begini, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan di dalam hati kepada orang lain, apa yang kita ungkapkan kepada sesama melalui hati kita, melalui apapun itu, maka percayalah saudara-saudara, firman Tuhan berkata, dalam pikiran pun jangan engkau mengutuki raja, atau dalam ucapanmu. Oleh sebab apa? Mungkin burung akan menyampaikan kepada orang yang sedang kita sakiti, yang sedang kita kutuki, yang sedang kita maki-maki. Bahkan firman Tuhan berkata, mungkin segala yang bersayap yang ada di sekitarmu akan menjadi media untuk meneruskan pesan hatimu yang tidak tersampaikan itu. Hati-hati saudara-saudara. Dalam hati kita pun akan terkoneksi dengan orang lain. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam diri kita, bagi orang lain, percaya bahwa Tuhan membukakan segala sesuatu dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi yang terpenting bagi kita, Alkitab berkata bahwa jangan pernah menggunakan panah api si jahat, yaitu menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita. Yang ketiga, yang dimaksud dengan panah api si jahat adalah berbicara tentang jerat hawa nafsu. Amsal 7 ayat 22 dan 23 begini. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Ada satu hal yang diungkapkan oleh firman Tuhan tentang panah api si jahat, yaitu tentang jerat orang-orang yang terjebak dengan hawa nafsu kedagingan. Digambarkan ada seorang muda yang mengikuti orang perempuan tersebut. Dia diumpamakan seperti lembu yang dibawa ke pejagalan hanya untuk dibantai, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum mati sampai anak panah menembus hatinya. Bahwa seperti burung yang digambarkan, seperti burung yang terbang menukik masuk ke perangkap, dengan tidak sadar hidupnya terancam. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Bahwa akhir zaman ini ada perangkap-perangkap iblis yang merupakan panah api kepada khususnya orang-orang muda, atau kepada orang-orang percaya yang masih terpikat dengan orang lain, yang masih ingin mencari kesenangan kepada orang lain. Apakah dia sebagai suami atau istri atau anak muda dan sebagainya. Alkitab mengingatkan kita dengan sungguh-sungguh, waspada panah api si jahat.
Ketika perasaanmu terjebak kepada nafsu, gairah, hawa nafsu, maka hati-hati saudara-saudara. Engkau sedang terjebak dan berada di dalam jerat panah api si jahat. Panah api ini adalah hawa nafsu yang dibangkitkan oleh si jahat, supaya engkau melakukan sesuatu yang bukan dari dalam dirimu. Banyak yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 2 berkata begini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Tuhan mengingatkan kita. Ada banyak orang yang akan mengikuti jalan hawa nafsu. Ada banyak orang yang akan mengikuti keinginan daging. Tetapi apa yang Tuhan cari kepada kita sebagai orang percaya? Apa yang Tuhan cari dalam hidupmu? Galatia pasal 5 ayat 24 berkata begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang Tuhan cari dalam diri kita bukan memiliki, menikmati, mengambil panah api si jahat, yaitu hawa nafsu. Tetapi yang Tuhan cari dalam diri kita adalah salibkan hawa nafsu. Salibkan saudara-saudara. Mengapa kita perlu menyalibkan? Karena hawa nafsu adalah salah satu perangkap dari si jahat. Dan itu adalah panah api yang bisa menghancurkan dan membakar hidupmu. Kalau engkau sudah berkeluarga dan terjerat dengan hawa nafsu dan masuk perangkap panah api si jahat, maka pertimbangkanlah rumah tanggamu. Pertimbangkan keluargamu, ada istri, anak-anakmu. Tetapi ketika engkau terjerat di dalam hawa nafsu sebagai panah api si jahat, maka ini adalah awal kehancuran. Ini adalah awal kehancuran rumah tanggamu, kehancuran rohanimu, kehancuran apapun, bahkan terhadap iman. Firman Tuhan berkata, salibkan itu. Barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan daging. Hal yang keempat yang dimaksud oleh hawa nafsu atau panah api maksudnya, yang dimaksud oleh panah api si jahat, yang keempat adalah suka mencampuri urusan orang lain. Amsal 26 ayat 17-19, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikian orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ada orang-orang seperti ini saudara-saudara, yang suka ikut campur nimbrung dengan masalah tetangga, masalah orang lain, masalah suami, masalah istri orang, masalah kepemilikan orang, dicampuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian mereka berkata seperti kata firman Tuhan tadi. Dia berkata, ketika dia ikut campur, dia akhiri dengan perkataan, aku hanya bersenda gurau. Kita cuma baku seduh. Itu sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita. Ketika ada orang yang usil dengan apa yang ada pada kita, kemudian mereka berkata, saya cuma baku seduh, saya cuma bersenda gurau. Padahal sudah mencampuri urusan orang. Ingat, Alkitab menggarisbawahi itu adalah panah api dari si jahat. Suka mencampuri urusan orang. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Titus pasal 3 ayat 9 berkata begini. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Alkitab mengatakan
Hindari persoalan yang dicari-cari. Tidak pantas kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ikut mencampuri urusan orang jika kita tidak punya kewenangan. Orang yang suka mencampuri orang lain, urusan orang lain itu hanyalah penegak hukum, bukan kita. Tuhan melarang dalam batasan-batasan ini ketika kita mencampuri urusan orang. Mencampuri urusan rumah tangga, membicarakan hal-hal yang tidak penting. Tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang beli motor, kita yang gaspol. Tetangga yang beli kompor, kita yang panas. Dan itu terjadi di sekitar kita, saudara-saudara. Kita perlu memahami batasan-batasan kita sebagai orang percaya. Alkitab mengatakan hindari persoalan yang dicari-cari. Karena ada orang yang tidak tenang di rumah kalau tidak bergosip tentang orang lain. Sedikit-sedikit menelepon, WA, mencari tahu urusan orang. Kemudian membuat status di Facebook, di WA. Mengungkapkan kelemahan seolah-olah ada sesuatu. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa orang itu sedang menggunakan panah api untuk menjatuhkan hidupmu. Kita perlu waspada, saudara-saudara. Yang terakhir, apa itu panah api sejak? Yang kelima adalah perkataan yang tidak memberkati. Yeremia pasal 9 ayat 8 berkata begini, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Lidah mereka seperti anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu, dan sebagainya. Firman Tuhan mengungkapkan salah satu ciri panah api adalah perkataan kita yang tidak memberkati. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menjaga perkataan. Jangan ada perkataan yang keluar dari dalam hidupmu, dari dalam mulutmu. Dan perkataan itu adalah perkataan yang hambar, perkataan yang tidak memberkati. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang tidak memberkati. Apa yang terjadi kepada orang yang menyalakan panah api? Orang-orang yang menggunakan panah api. Alkitab berkata dalam Mazmur 50 ayat 11, mereka semua akan mengalami siksaan. Mereka akan mengalami yang namanya murka Tuhan. Karena mereka adalah orang percaya, mungkin hamba Tuhan, anak Tuhan, pendeta dan sebagainya, yang menggunakan panah api untuk menjatuhkan orang lain, untuk membuat orang hidup di dalam penderitaan dan sebagainya. Tuhan mengajar kita bahwa ketika kita menghadapi serangan panah api dari si jahat, Alkitab berkata, pergunakanlah perisai iman. Ada iman yang ada dalam hidupmu, iman yang kuat, iman yang teguh. Pergunakan itu, saudara-saudara. Kita punya iman, kita percaya kuasa firman itu hidup dan berkuasa. Gunakan iman yang ada di dalam hatimu untuk menangkal semua dengan iman. Maka panah api akan dapat dipadamkan. Dengan keyakinan kita kepada firman Allah, gunakan perkataan yang menghancurkan panah api. Dengan iman kita perkatakan,
Gunakan kekuatan imanmu melalui doa. Gunakan kekuatan firman-Mu melalui memperkatakan firman. Menghancurkan panah-panah api si jahat. Supaya kita terbebas dari berbagai-bagai hal yang terjadi di dalam hidup ini. Dan kita setiap hari akan mengalami dan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Karena ada panah api yang dipadamkan oleh iman orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami boleh mendengarkan bagian dari firman-Mu. Firman yang mengajar kami. Untuk memiliki perisai iman. Untuk dapat memadamkan panah api si jahat. Dan Tuhan kuatkan iman kami. Bahkan pertambah-tambahkan iman anak-anak-Mu. Kalau saat ini mereka sedang menghadapi serangan panah api si jahat. Hamba-Mu berdoa, Tuhan patahkan semua itu dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perlihatkan kemuliaan-Mu. Tuhan bawa mereka mengalami kemenangan. Apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Bahkan pendengar saat ini. Ketika mereka sakit, mereka dijamah, dipulihkan dan disembuhkan. Ketika mereka lemah, Tuhan beri kekuatan. Ketika mereka sedang menghadapi peperangan iman, Tuhan beri kemenangan. Dan Tuhan terus berkati sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati ministry LOB yang menyelenggarakan ibadah online. Pakai dan tetap menjadi berkat. Akan ada banyak orang yang dikuatkan dan diteguhkan melalui pelayanan mereka. Tuhan berkati pengurus-pengurus LOB yang ada Tuhan. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan berkati kami semua yang menikmati dan mendengarkan kebenaran-Mu hari ini. Bagimulah pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.